Di lantai 5 balai surgawi, beberapa orang berdiri diam dengan ekspresi yang gak sedap dipandang. Mereka adalah kultivator jiwa baru lahir yang tampaknya telah mencapai semacam kesepakatan, karena Manhusi berdiri di sana tanpa diserang. Kami sudah mencari di setiap sudut lantai 3, 4, dan 5. Bahkan setelah menembus batasan dan boneka yang tak terhitung jumlahnya, kami belum menemukan tanda-tandanya. Zenithine, 2 dari ketiganya memiliki hubungan dengan Anda. Apakah Anda nggak menginstruksikan mereka untuk merebut harta karun dan melarikan diri? Wan Tianming berbicara dengan ekspresi pucat. Pipi Zenithine berkedut dan wajahnya meringis. Ketua Sekte Wan, Anda sudah menanyakan itu beberapa kali, dan jawaban saya tetap, bahwa cucu saya telah menemui ajalnya. Karena saya pribadi menggunakan teknik rahasia untuk mencarinya, saya nggak mungkin salah. Kalau bukan karena halangan formasi bintang ekor, saya akan seketika merasakan cucu saya tewas dan akan mencegah 2 anak muda lainnya melarikan diri dengan harta karun. Zenithine menatap Manhusi dan dengan muram berkata, saya rasa Manhusilah yang paling mencurigakan. Mengapa dia menarik kita pergi meninggalkan lantai 5? Dia juga nggak mau menceritakan latar belakang juniornya itu. Manhusi balas menatap Zenithine dan berkata mengejek. Konyol, apa yang harus saya ceritakan kepada Anda? Saya sibuk melarikan diri dari kejaran semua orang. Anda nggak punya cukup bukti untuk mengatakan bahwa saya membantunya. Setidaknya, Anda mengklaim bahwa Wuchou sudah mati. Siapa yang tahu kalau itu benar? Mungkin aja Anda sekarang dipenuhi dengan kebahagiaan. Kamu? Zenithine mendidih karena amarah. Cucu kesayangannya telah meninggal dan sekarang dia dijadikan kambing hitam. Dia nggak akan diam aja. Tetapi ketika dia akan terlibat dalam pertengkaran sengit, Awam Qingyi memotongnya dalam upaya untuk meredakan ketegangan. Saudara Man dan saudara Wu nggak punya alasan untuk membantah. Orang-orang yang mengambil harta itu pasti di antara ketiganya. Mengenai siapa itu, apa pedulinya kita? Itu nomor 2, yang paling penting adalah kita menemukannya, terlepas dari apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Sampai sekarang kami sudah menyiapkan formasi di pintu masuk ke lantai 3 untuk mencegah mereka melarikan diri. Membobol salah satu ruang rahasia di atas lantai 2 adalah hal yang mustahil bagi mereka, karena mereka semua hanya kultivator formasi inti awal. Bahkan jika mereka bertiga bergandengan tangan, mereka nggak akan mampu melalui ruangan di lantai 3 atau lebih tinggi, kecuali mereka memutuskan untuk bunuh diri. Namun, kami telah mencari di seluruh lantai 3-5 tanpa menemukan jejak. Wan Tianming dengan dingin berkata dengan ekspresi curiga. Bukan hanya dia, ketiga kultivator jalan benar skeptis. Mereka telah mengadakan percakapan transmisi suara beberapa kali, dan percaya penjelasan yang paling mungkin adalah bahwa 3 eksentrik jalan iblis memainkan tipuan yang rumit. Mereka dengan sengaja menarik mereka pergi dan membiarkan junior mereka merebut kuali surgawi. Jadi sementara ketiganya merasa sangat menyesal, mereka juga dengan waspada memperhatikan tindakan para kultivator jalan iblis. Sama sekali nggak mau membiarkan kultivator jalan iblis meninggalkan pandangan mereka. Para kultivator jalan iblis secara alami memahami maksud dari kelompok Wan Tianming. Namun mereka juga terbakar dengan ketidaksabaran, tetapi nggak bisa apa-apa. Yang ingin mereka lakukan hanyalah segera menemukan Hanli dan yang lainnya, sehingga mereka bisa mengambil kuali surgawi. Jika berita bahwa kultivator formasi inti telah melarikan diri dengan harta karun sampai menyebar, mereka akan menjadi bahan tertawaan. Selanjutnya, bagaimana mereka bisa membiarkan kuali surgawi jatuh ke tangan Hanli dan yang lainnya? Manusia juga bingung karena Master Tulang gak bertindak sesuai dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Mungkinkah dia benar-benar melarikan diri dengan kuali? Kultivator formasi inti umum gak mungkin bisa menembus batasan ruang rahasia lantai 3. Namun, jika Master Tulang yang merupakan kultivator jalan hantu berkhianat, itu mungkin. Meskipun kecurigaannya mulai muncul kepada Master Tulang, tetapi karena dia merasa perlu menjauhkan diri dari masalah ini, dia berkata dengan nada dingin, menurutmu, apakah mungkin para tetua Istana Bintang masih belum pergi?
Dan sebenarnya mereka tetap bersembunyi di dekat lantai 5. Ketika mereka melihat kita meninggalkan lantai 5, mereka mengambil kesempatan untuk membunuh 3 kultivator formasi inti dan membawa kuali surgawi. Ketika mendengar itu, mereka saling memandang dengan cemas. Kemudian semuanya termenung. Sementara itu, Hanli yang terus terbang merasa nggak sabar ingin memeriksa isi kuali surgawi. Tapi nggak peduli metode apa yang dia gunakan, tutup kuali nggak terbuka sedikit pun. Terlepas dari apakah dia dengan liar menuangkan kekuatan sihir ke dalam kuali atau menghantam kuali dengan harta sihirnya karena frustasi, satu-satunya yang terjadi adalah secercah cahaya biru. Selain bisa mengecilkan dan memperbesar kuali surgawi sesuka hati, nggak ada yang bisa dia lakukan dengan kuali. Saking kesalnya, Hani melampiaskan frustasinya di lautan tandus untuk waktu yang lama. Target dari penghinaan tak berdasarnya secara alami adalah Master Balai Surgawi. Jelas bahwa Master Balai Surgawi itu orang yang aneh. Sepertinya untuk membuka kuali diperlukan sebuah trik. Itu nggak sesederhana menuangkan kekuatan spiritual ke dalam kuali. Mungkinkah pembukaan itu ada hubungannya dengan api es surgawi? Dengan pikirannya yang diliputi emosi, Hanli hanya bisa membuat beberapa tebakan yang kacau. Tapi setelah beberapa pemikiran lebih lanjut, tampaknya agak normal bahwa harta rahasia peringkat atas di Laut Bintang tersebar membutuhkan semacam trik. Akhirnya, Hani beralih ke tongkat kepala 2. Setelah hanya beberapa saat, dia dapat menemukan 2 dari kemampuan luar biasa dari harta karun kuno itu. Kemampuannya yang paling sederhana diaktifkan dengan menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya, menghasilkan penghalang merah dan kuning di sekitar tubuh pengguna. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatannya di dalam balai surgawi ketika dia melihatnya menghalangi genggaman awam tinggi tanpa sedikit pun kerusakan yang terjadi. Kemampuan pertahanannya jelas sangat besar. Kemampuan lainnya mengharuskan Hanli menggumamkan mantra kuno ke tongkatnya. Setelah dia membenamkan indera spiritualnya ke kedua ujung tongkat, dia bisa memanggil 2 serigala kecil secara terpisah, satu merah dan yang lainnya kuning. Atau dia bisa memanggil 1 serigala perak besar. Serigala merah kecil tampaknya dibuat dari ki spiritual atribut api murni, dan secara bawaan mampu melakukan banyak teknik sihir roh api yang mengesankan. Sedangkan serigala kuning kecil diciptakan dari ki spiritual atribut bumi murni dan mahir dalam teknik sihir roh bumi. Ada beberapa teknik yang telah dipelajari Hanli sebelumnya, tetapi dia cukup terkejut menemukan bahwa serigala memahami teknik gerakan atribut bumi. Adapun serigala perak, Hanli menganggapnya cukup merepotkan. Dia nggak mampu mengendalikannya, meskipun serigala perak akan menanggapi perintahnya. Dia akan selalu bergerak dengan malas. Ketika dia memerintahkan serigala untuk menampilkan teknik sihir apa yang mampu dilakukannya, serigala perak nggak menghiraukannya, seolah-olah nggak mendengarnya. Hanli nggak bisa berkata-kata ketika dia melihat penghinaan seperti manusia di matanya. Hanli bisa melihat bahwa serigala perak jelas merupakan bentuk sebenarnya dari roh artefak tongkat kerajaan. Adapun ketidaktaatan keras kepala serigala perak, Hani hanya bisa menebak bahwa itu mungkin karena dia belum sepenuhnya menyempurnakan tongkatnya. Namun, Hani dengan jelas mengingat keheranan yang diungkapkan Master Tulang saat melihatnya. Dia bahkan telah melepaskan panah bambu petir emasnya di hadapan Zenitin untuk itu. Nggak diragukan lagi, roh artefak serigala perak memiliki kemampuan hebat. Akibatnya, Hani menyingkirkan tongkat Kiok tanpa sedikit pun keputusasaan dan memutuskan untuk melihat harta karun lain yang diperolehnya di Balai Surgawi. Ada banyak harta yang diberikan iblis tua kepadanya. Lambang badak putih, mutiara es glasial, lempeng skala kaisar, dan seterusnya. Meskipun dia nggak menemukan ada yang salah dengan mereka setelah pemeriksaan lebih lanjut, dia nggak berani terus memakainya dan menempatkan semuanya di kantong penyimpanannya selain lempeng skala kaisar. Hanli nggak mau melepaskan kemampuan pertahanannya yang luar biasa dan memutuskan untuk membiarkannya tetap di tubuhnya. Hanli juga memeriksa pecahan boneka, setengah botol susu jiwa segudang tahun, dan akar pohon pemeliharaan jiwa sepanjang setengah jari.
Saat Hanli mencari-cari barang lain yang baru dia dapat, secara nggak sengaja dia menemukan beberapa manik-manik pelangi kecil. Ini mengejutkannya, tetapi dia segera ingat dari mana asalnya. Ketika dia pertama kali menemukan formasi transportasi kuno di wilayah selatan surgawi, dia melelehkan kerangka pelangi, menghasilkan manik-manik pelangi ini sebagai hasilnya. Dengan laba-laba giok darah di dekat kerangka itu, tampaknya kerangka itu adalah murid pengkhianat master tulang lainnya, Zenith Brilliance. Namun, Hanli masih merasa sangat bingung mengapa kerangka itu pelangi dan apa hubungannya dengan Kaisar Yu. Tapi saat dia menatap manik-manik itu, Hanli teringat pil surgawi yang terbang keluar dari kuali surgawi. Namun, pil itu jauh lebih besar dan juga bersinar dengan cahaya yang jauh lebih terang. Hanli menatap manik-manik di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum menyimpannya dengan ekspresi serius. Setelah itu, Hanli menentukan arahnya dan mengenakan jubah merah darahnya sebelum melesat ke depan dengan kecepatan penuh. Dia merobek langit menuju kota bintang surgawi sebagai bintang jatuh merah. Meskipun dia kehilangan sejumlah besar kekuatan spiritual dengan melakukan ini, itu beberapa kali lebih cepat dari kecepatan kultivator formasi inti umum. Saat ini, dia ingin kembali ke kediaman guanya secepat mungkin. Jika bukan karena kumbang pemakan emas yang dia tinggalkan dengan cermat, mungkin dia nggak akan kembali ke kediamannya. Dia nggak mau membiarkan serangga itu jatuh ke tangan orang lain. Mungkin aja pencurinya akan memiliki teknik rahasia untuk mempercepat pematangan kumbang. Selain itu, dia sudah memutuskan untuk segera meninggalkan kediaman guanya setelah kembali ke kota bintang surgawi dan menggunakan formasi transportasi kota untuk pergi ke laut bintang luar. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan lebih banyak inti iblis dan menghindari perhatian yang dia tarik selama waktunya di balai surgawi, memungkinkan dia untuk menerobos tahap formasi inti awal sesegera mungkin. Setelah Hanli kehilangan sebagian besar kekuatan sihirnya, dia berhenti menggunakan jubahnya dan beralih ke metode penerbangan normal saat memegang batu roh kelas menengah untuk perlahan-lahan memulihkan kekuatan sihirnya. Ketika kekuatan sihirnya hampir pulih, dia melanjutkan penggunaan jubah merah darahnya dan buru-buru merobek langit. Dengan cara ini, Hanli dapat menempuh jarak yang biasanya memakan waktu setengah bulan dalam rentang beberapa hari yang singkat. Dalam perjalanan, Hanli bertemu dengan beberapa kultivator, tetapi mereka hanya pada tahap pembangunan fondasi atau lebih rendah. Dia nggak berhenti sama sekali dan buru-buru melesat melewati mereka. Ketika mereka melihat kecepatan seberkas cahaya Hanli, mereka secara alami tahu bahwa dia adalah ahli formasi inti dan gak berani mengganggunya. Tetapi ketika Hanli semakin dekat ke kota bintang surgawi, dia mulai bertemu dengan para kultivator pada jumlah yang lebih besar, bahkan menemukan kelompok yang dapat dianggap sebagai pasukan. Setelah sebulan berlalu, Hanli akhirnya bertemu dengan kultivator formasi inti pertamanya. Ketika kultivator ini melihat Hanli, dia dengan waspada menghindarinya dan jelas nggak punya niat untuk berbicara dengannya. Ini sangat bisa dimengerti, tetapi ketika dia melihat dua kultivator formasi inti juga melakukan hal yang sama, Hanli merasa ada sesuatu yang salah. Mungkinkah peristiwa penting telah terjadi saat dia berada di balai surgawi? Ketika pikiran ini muncul, Hanli menjadi khawatir saat dia bergegas. Suatu hari, ketika Hanli perlahan terbang melintasi laut dengan batu roh di tangan, dia melihat sekitar 8 kultivator terbang di dekatnya. Mereka semua ada di tahap pembangunan fondasi dan tampaknya milik suatu kekuatan lokal. Hanli tanpa berkata-kata terbang ke arah mereka sebagai seberkas cahaya biru. Hanli gak menyembunyikan dirinya, membiarkan kelompok kultivator melihatnya mendekat. Mereka langsung heboh. Tetapi orang tua yang bertanggung jawab memarahi mereka, menyebabkan mereka tetap diam. Meskipun pria tua yang bertanggung jawab memiliki rambut yang telah sepenuhnya memutih, dia cukup cerdas. Tanpa menunggu Hanli mendekat, dia berinisiatif untuk memberi hormat dengan hormat dan bertanya, apa yang bisa dibantu oleh para junior ini senior? Tingkah lakunya nggak memiliki cacat sedikit pun.
Cahaya biru memudar di depan mereka untuk mengungkapkan Hanli. Dia acuh tak acuh menyapu pandangannya melewati mereka dan dengan tenang bertanya, "Kamu dari sekte apa dan kemana tujuanmu?" Orang tua itu dengan sungguh-sungguh menjawab, "Junior dari 3 sekte dewa. Kami di bawah perintah dari Master Sekte untuk pergi ke kota bintang surgawi." Hanli mengerutkan kening dan terdiam sesaat sebelum dia perlahan berkata, "Menuju ke kota bintang surgawi." Sepanjang jalan, saya telah melihat banyak kultivator menuju kota bintang surgawi juga. Namun mereka terlihat sangat gugup. Orang tua itu mendesah dalam hati, tapi dia buru-buru tertawa. "Aha, sepertinya senior pasti telah menghabiskan cukup banyak waktu di daerah terpencil, jadi nggak tahu apa yang terjadi." Belum lama ini, peristiwa besar terjadi di kota bintang surgawi. Semua sekte dan kekuatan terdekat telah mulai mengirim orang ke kota. Mendengar itu, Hani berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. "Peristiwa hebat apa? Saya hanya meninggalkan pengasingan beberapa hari yang lalu. Beritahu saya tentang itu." Orang tua itu mengunci jari-jarinya dan berbicara dengan hati-hati. "Wajar jika junior menjawab pertanyaan senior, namun bolehkah saya mengetahui nama Anda?" Saat mendengar itu, Hani agak terkejut. Setelah memiringkan kepalanya dan merenung sejenak, dia secara misterius tersenyum dan berkata, "Sepertinya kamu cukup berhati-hati. Saya adalah tetua tamu dari Sekte Suara Indah. Pernahkah Anda mendengar tentang saya sebelumnya?" Setelah dia mendengar identitas Hanli, dia menghela nafas lega dan tersenyum. "Jadi ternyata tetua Han. Anda nggak bisa dianggap sebagai orang luar. Peri Swedi dari sekte kita adalah teman dekat ketua sekte Peri Ungu." Hani terkejut dengan pernyataannya, bahwa mereka berada di pihak yang sama dan gak bisa menahan tawa. Tawa Hanli menyebabkan lelaki tua itu menjadi agak gelisah. "Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah?" Orang tua itu berpikir dengan gelisah. Senyum Hanli menghilang. "Saya nggak melibatkan diri saya dalam masalah sekte. Saya juga nggak peduli jika Anda berbohong. Yang saya inginkan adalah Anda menjawab pertanyaan saya dengan benar. Saya nggak akan mempersulitmu. Peristiwa besar apa yang terjadi baru-baru ini?" Orang tua itu berkata sambil tersenyum, "Bagaimana saya bisa menipu Anda senior?" Ketika tatapan Hani menjadi sedingin es, dia segera memulai penjelasannya. "Ada rumor yang tiba-tiba muncul baru-baru ini di Laut Bintang tersebar, bahwa petapa bintang surgawi hampir menerobos ke tahap sukses besar cahaya yang menyatu dengan esensi surgawi. Istana Bintang memanfaatkan kesempatan ini untuk mulai melenyapkan kekuatan tertentu yang gak patuh atau gak dapat dikendalikan. Ini awalnya diyakini hanya rumor, tetapi gak lama setelah rumor ini menyebar, Istana Bintang mengeluarkan perintah resmi kepada semua kekuatan dari semua ukuran agar pemimpin sekte dan penguasa pulau mereka segera datang ke kota bintang surgawi untuk membayar upeti ke petapa bintang surgawi. Jika tidak, mereka akan dicap sebagai pengkhianat dan disingkirkan." Hani berkedip sebelum berbicara dengan rasa nggak percaya. "Apakah saya mendengar dengan benar? Istana Bintang memberikan perintah yang sangat berbahaya." Orang tua itu tersenyum pahit. "Itu benar. Perintah resmi itu mengejutkan banyak kekuatan. Jika saat ini kekuatan Istana Bintang sedang berada di puncak, itu nggak akan ada masalah. Tapi pada saat ini akan mengejutkan jika kekuatan jalan benar dan iblis mau mematuhinya." Hanli menyapu pandangannya melewati kelompok itu dan mengerutkan kening bertanya, "Lalu semua kultivator yang saya lihat di jalan menuju kota bintang surgawi untuk membayar upeti kepada petapa bintang surgawi?" Itu sulit untuk dikatakan. Orang tua itu tampak ragu-ragu. Ekspresi aneh muncul di wajah Hanli. Dia dengan rasa ingin tahu bertanya, "Sulit untuk mengatakannya, apa artinya?" Orang tua itu melanjutkan dengan ekspresi tak berdaya, "Senior, ada beberapa hal yang masih belum saya katakan. Segera setelah Istana Bintang Surgawi mengeluarkan perintah, Jalan Benar dan Iblis tiba-tiba membentuk koalisi Starfall sebagai proklamasi untuk menghancurkan kekuasaan Istana Bintang di Laut Bintang tersebar dan mengakhiri pemerintahan mereka. Jalan Benar telah mengirim tetua penegak mereka Wan Sangu dan Jalan Iblis
mengirim pahlawan mereka yang menjulang tinggi, malaikat suci 6 jalan agung sebagai dua pemimpin koalisi Starfall. Setelah aliansi didirikan, banyak sekte jalan benar dan iblis mulai bergabung di bawah bendera mereka. Kekuatan yang gak masuk jalan benar atau iblis juga telah bergabung dengan mereka. Dan beberapa puluh kultivator jiwa baru lahir tanpa sekte telah ditunjuk sebagai tetua dalam aliansi. Sebagai tambahan, koalisi Starfall menyalin Istana Bintang dan membuat proklamasi mereka sendiri dengan apa yang dikenal sebagai lambang hantu koalisi Starfall, yang menyatakan bahwa setiap kekuatan yang menanggapi Istana Bintang akan dicap sebagai musuh mereka tanpa kecuali. Selain itu, mereka menyatakan bahwa mereka akan segera meluncurkan serangan ke kota Bintang Surgawi dan meminta semua kekuatan untuk menyaksikan pertempuran dan memperjelas kesetiaan mereka. Setelah mendengar ini, ekspresi Hanli tetap sama sekali nggak peduli, tapi pikirannya menjadi linglung. Ini di luar imajinasi. Peristiwa besar seperti itu telah terjadi dalam waktu singkat saat dia terjebak di balai surgawi. Untuk beberapa waktu Hanli bingung, tapi pikirannya tiba-tiba bergerak, dan dia dengan tenang menatap lelaki tua itu dan bertanya, "Apa itu lambang hantu dari koalisi Starfall? Apakah Anda memilikinya?" Orang tua itu tertegun sejenak sebelum dengan antusias menjawab, "Itu adalah milik master sekte saya. Tetapi jika senior menginginkan, saya memiliki catatan di slip giok yang dapat saya tunjukkan." "Iya, mari kita lihat." Hanli mengangguk dengan ekspresi acuh tak acuh. Orang tua itu segera mencari di kantong penyimpanannya untuk menemukan slip giok kuning dan buru-buru menyerahkannya kepada Hanli. Hanli secara belak-belakan mengambilnya dan dengan cepat membenamkan kesadaran spiritualnya ke dalamnya. Sedetik kemudian, dia merasa kaget. Lambang itu tampaknya sama dengan kepala hantu yang ditunjukkan oleh tetua 6 istana bersatu kepada Wuchou dulu. Meskipun ada sedikit perbedaan dalam penampilan, itu memiliki kemiripan yang hampir persis. Tampaknya, jalan benar dan iblis telah lama bekerja sama secara rahasia, menyusup ke kekuatan lain selama bertahun-tahun dengan sangat rapi. Hanli kagum, dan tanpa ekspresi mengembalikan slip giok ke orang tua itu dan dengan santai berkata, "Karena itu masalahnya, kamu harus mendekati kota Bintang Surgawi sehingga kamu dapat mengamati hasil pertempuran dan mengambil keputusan setelahnya." Orang tua itu mengungkapkan sedikit rasa malu. "Benar senior, di bawah komando master sekte kita harus pergi dan memeriksa situasinya. Bagaimanapun, 3 sekte dewa kami bukanlah organisasi besar dan hanya dapat melakukan hal yang lebih menguntungkan sekte. Namun dalam waktu singkat ini, koalisi Starfall telah melancarkan serangan ke Pulau Bintang Luar dan berhasil mengambil alih mereka. Bahkan ada pulau yang membelot ke koalisi Starfall. Tampaknya Kepulauan Bintang Dalam akan segera diserang juga. Ada juga beberapa yang telah memanfaatkan situasi untuk membuat kekacauan. Banyak kultivator nakal telah mati di hutan belantara dan gak sedikit sekte kecil yang benar-benar dimusnahkan." Hanli sangat puas dengan jawaban orang tua itu dan dengan tenang berkata, "Jadi seperti itu. Baiklah, karena Anda telah menjawab pertanyaan saya, Anda dapat pergi. Kalau begitu, kami junior akan buru-buru berangkat." Orang tua itu bersukacita atas kata-kata Hanli dan dengan hormat mengucapkan selamat tinggal sebelum dengan tergesa-gesa memimpin kelompok itu pergi. Meskipun dia melihat bahwa Hanli bukanlah karakter jahat dan ganas, tetapi di hadapan seorang kultivator formasi inti yang gak dikenal, dia tetap merasa khawatir. Hanli berdiri tak bergerak di tempat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Sebuah perang besar telah meletus antara Istana Bintang dan aliansi Jalan Benar dan Iblis. Sisi baiknya, perang ini pasti akan mengambil perhatian eksentrik jiwa baru lahir. Karena mereka sejajar di kedua sisi, nggak mungkin bagi mereka untuk menghindari partisipasi dalam perang. Dengan demikian, dia akan jauh lebih aman karena mereka nggak akan punya waktu untuk secara maksimal melacaknya. Tapi situasi perang pasti akan membuat kembali ke kota Bintang sedikit repot. Paling tidak,
Kultivator yang memasuki kota akan diperiksa, terutama kultivator formasi inti seperti dirinya. Lebih jauh, jika pertempuran meletus di kota sebelum dia kembali, dia nggak akan bisa masuk. Istana Bintang kemungkinan akan melarang kultivator masuk selama waktu itu. Dengan pemikiran itu, dia menghela nafas. Dalam beberapa hari berikutnya, dia mencegat beberapa kultivator tingkat rendah dan menanyakan pertanyaan yang sama kepada mereka hanya untuk mendapatkan jawaban yang serupa. Akibatnya, Hanis sekarang mengambang di laut, menatap kosong ke kejauhan dengan wajah ragu-ragu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit biru dan membalik tangannya, menyebabkan sebuah botol biru kecil muncul. Hani tanpa daya menatap botol kecil itu. Menggunakan susu semangat segudang tahun tampak seperti pemborosan yang sangat besar. Tetapi jika dia nggak buru-buru, koalisi Starfall akan meluncurkan serangan. Bisa-bisa rencananya untuk memasuki kota bintang surgawi dan melarikan diri ke laut bintang luar melalui formasi transportasi menjadi gagal. Setelah beberapa lama merenung, Hanli akhirnya membuka botol dengan gigi terkatuk dan dengan hati-hati menuangkan beberapa tetes cairan kental transparan ke dalam mulutnya. Setelah itu, dia meletakkan botol itu dan memakai jubah merah darahnya sebelum tiba-tiba melesat ke langit dan menghilang dari pandangan. Setengah bulan kemudian, ketika Hanli hampir kehabisan kekuatan sihirnya, dia mengambil beberapa tetes susu roh lagi dan terus bergegas menggunakan jubah merah darah. Akibatnya, Hanli dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan yang mirip dengan kultivator jiwa baru lahir pada umumnya dan sangat mengurangi waktu perjalanannya. Sepanjang jalan, beberapa kultivator formasi inti yang dia temui telah salah mengira Hanis sebagai ahli jiwa baru lahir dan menjauhi jalannya. Seperti yang diharapkan, nggak ada kultivator yang berani bahkan berpikir untuk mengganggu ahli jiwa baru lahir. Semua orang yang menyaksikan perjalanannya menjadi kagum. Hanli akhirnya tiba di lautan dekat kota bintang surgawi. Karena tinggal beberapa hari lagi, Hanli menyingkirkan jubah merah darahnya dan melanjutkan perjalanan sebagai seberkas cahaya biasa. Saat ini, laut bintang tersebar sedang dalam kekacauan, dan mungkin saja seorang kultivator jiwa baru lahir akan berada di dekatnya. Karena Hanli nggak ingin menarik perhatian orang yang begitu kuat, dia bergerak dengan cara yang lebih nggak mencolok. Untungnya, dia belum mendengar berita tentang koalisi Starfall yang muncul di dekatnya. Betapa melegakannya, tampaknya dia berhasil tiba tepat waktu. Hanli telah tiba di pinggiran pulau sebelum kota bintang surgawi. Meskipun gak besar, di situ banyak kultivator dari Istana Bintang. Tampaknya mereka adalah penjaga depan kota bintang surgawi. Tadinya di pulau itu banyak perahu dengan berbagai ukuran yang keluar masuk dari pelabuhannya dengan para kultivator dan manusia yang pergi dan tiba di pulau secara massal. Tapi sekarang saat Hani menyapu pandangannya melewati pulau, dia hanya melihat beberapa perahu kecil dan sesekali melihat seorang kultivator. Tampaknya baik manusia dan kultivator tahu bahwa perang akan segera terjadi dan menghindari daerah itu untuk saat ini. Satu-satunya kultivator yang berani datang ke pulau itu, kebanyakan dari faksi yang ingin mengetahui kebenaran rumor tersebut. Setelah melakukan perjalanan dalam waktu yang lama, Hani merasa agak lelah dan memutuskan untuk singgah di pulau itu untuk sementara waktu. Gak hanya untuk beristirahat, tetapi untuk mengunjungi pasar pulau sebagai persiapan untuk perjalanan panjangnya di Laut Bintang luar. Bagaimanapun, dia nggak tahu bagaimana keadaan saat ini di kota bintang surgawi. Karena itu, akan lebih baik baginya untuk membuat persiapannya di sini dan menghindari kecelakaan yang membuatnya nggak siap. Ketika Hanli turun ke pulau, dia bisa merasakan bahwa Pulau Cerah Selatan jauh lebih waspada daripada selama kunjungan sebelumnya. Sama seperti dia memasuki lingkup formasi mantra pulau, dia bisa merasakan perasaan spiritual dari 3 kultivator formasi inti melewatinya. Mereka bahkan telah lama
berada di dekatnya sampai mereka menganggapnya nggak mencurigakan. Jelas bahwa Istana Bintang sangat waspada terhadap serangan mendadak koalisi Starfall. Pada saat itu, Hani dengan tenang menuju pasar pulau itu. Pasar Pulau Cerah Selatan berada di kota kecil nggak jauh dari pelabuhan. Kemungkinan besar demi kenyamanan setiap pedagang atau kultivator yang berkunjung. Meskipun pasarnya nggak sepopuler atau sebesar yang ada di pulau lain, keragaman barangnya nggak tertandingi oleh pasar lain. Lebih penting lagi, harganya lebih murah daripada di kota Bintang Surgawi. Ini karena sebagian besar barang kota Bintang Surgawi dikirim langsung dari pulau ini. Hani nggak punya banyak waktu untuk membuang waktu. Saat dia memasuki pasar, dia mengeluarkan formula pil Ninecale Spirit Ginseng dari masker tulang dan membacanya. Setelah mengetahui bahan yang dibutuhkan, dia mulai mencari melalui toko bahan dari semua ukuran.